Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Naisas, perkenalkan nama saya Muhammad Nafa Anggara Zakaria dari SMP Negeri 1 Bareng. Pada babak semifinal NCC ke-11 ini, saya akan melakukan praktikum fisika yakni massa jenis pada zat padat. Tujuannya yaitu menentukan massa jenis padatan berbentuk kubus. Sebelum itu, marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang massa jenis. Di sini terdapat dua buah kubus logam, besi, dan aluminium. Keduanya memiliki volume yang sama. Namun, apakah massanya juga ikut sama? Tentu tidak. Hal inilah yang disebabkan oleh adanya massa jenis. Massa jenis adalah ukuran kerapatan suatu benda yang dinyatakan dalam massa benda tiap satuan volume benda tersebut. Jadi, semakin padat benda tersebut, maka massanya akan semakin besar meski volumenya sama. Secara matematis, rumus massa jenis dapat dituliskan sebagai Rho sama dengan M per V, di mana Rho adalah massa jenis, M adalah massa, dan V adalah volume. Dalam praktikum ini, saya akan membandingkan massa jenis 3 zat padat berupa kubus logam besi, tembaga, dan aluminium. Alat dan bahan yang kita perlukan adalah kubus logam, tembangan digital, dan juga penggaris. Di sini sudah terdapat laporan hasil percobaan yang harus kita isi. Tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita ke percobaannya. Langkah pertama adalah kita harus mengukur massa dari setiap kubus logam menggunakan timbangan digital, lalu mencatat hasilnya pada tabel yang sudah disediakan. Kita ukur dulu massa dari kubus tembaga. Di sini massanya 69 gram. Lalu selanjutnya kita ukur massa dari kubus logam besi. Di sini massanya 62 gram. Dan terakhir, kita akan mengukur massa dari kubus logam aluminium. Di sini massanya 25 gram. Langkah kedua adalah kita harus mengukur panjang sisi dari setiap kubus menggunakan penggaris. Kita ukur panjang sisi dari kubus tembaga. Di sini 2 cm. Selanjutnya besi. Di sini juga 2 cm. Terakhir aluminium. Ternyata juga 2 cm. Langsung kita catat pada tabel. Langkah ketiga adalah kita harus menghitung volume setiap kubus menggunakan rumus V sama dengan S kali S kali S. Karena di sini setiap sisi dari kubus sama, maka kita hanya perlu menghitung volumenya satu kali saja. Maka kita tuliskan 2 kali 2 kali 2. Hasilnya adalah 8 cm kubik. Langsung kita tuliskan hasilnya pada tabel. Langkah keempat adalah kita harus menentukan massa jenis dari setiap kubus logam menggunakan rumus Rho sama dengan M per V. Kita hitung massa jenis dari kubus logam tembaga dulu. Tadi massanya 69 dan volumenya 8. Kita bagi 69 dibagi 8, hasilnya 8. 8 dikali 8 hasilnya 64. 9 dikurangi 4 hasilnya 5. Kita tambahkan 0 di belakang 5 dan koma di belakang 8. 50 dibagi 8 hasilnya 6.
6 dikali 8 hasilnya 48. Kita kurangkan hasilnya 2. Tambahkan 0 lagi, 20 dibagi 8 hasilnya 2. Maka di sini massa jenis dari kubus logam tembaga adalah 8,62 gram per cm kubik. Selanjutnya kita hitung massa jenis dari kubus logam besi dan aluminium dengan cara yang sama. Kita hitung besi dulu. Berarti masanya 62. Kita bagi. Di sini didapati bahwa massa jenis dari kubus logam besi adalah sebesar 7,75 gram per cm kubik. Dan terakhir kita harus mengukur massa jenis dari kubus logam aluminium. Tadi masanya 25, volumenya 8. Kita bagi. Di sini didapati bahwa massa jenis dari aluminium adalah sebesar 3,12 gram per cm kubik. Lalu kita harus menuliskan semuanya kepada tabel. Setelah selesai mengisi tabel, saatnya kita lanjut ke pertanyaan analisis data. Pertanyaan pertama, urutkanlah logam dari yang massa jenisnya paling rendah ke kerapatan tertinggi. Di sini, yang massa jenisnya paling rendah adalah aluminium, lalu besi, kemudian yang terakhir adalah tembaga. Jadi urutannya adalah aluminium, besi, tembaga. Langsung kita tuliskan pada soal. Lanjut ke soal berikutnya. Bandingkanlah massa jenis dari perhitungan kalian dengan massa jenis yang telah ditetapkan. Apakah terdapat perbedaan? Jika ada, apa kemungkinan sumber kesalahan dari percobaan tersebut? Di sini akan kita bandingkan. Kita tulis dulu. Nah, di sini dapat kalian lihat bahwa hasil praktikum saya memiliki perbedaan dengan hasil standar internasional. Hal ini dapat disebabkan oleh 4 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah adanya kesalahan dalam proses pengukuran. Mari kita cek apakah saya ada salah dalam proses pengukuran. Kita cek. Di sini dimulai dari angka 0 ya. Ternyata di sini hasil pengukuran untuk timbangan masih sama.
Selanjutnya kita cek pada penggaris. Di sini masih sama ya, 2 cm. Kemungkinan yang kedua adalah adanya kesalahan pada proses penghitungan. Saya akan cek apakah ada salah dalam proses penghitungan. Setelah saya cek, ternyata tidak ada kesalahan dalam proses penghitungan. Jadi, kemungkinan yang paling kuat adalah kemungkinan ketiga dan keempat, yakni adanya ketidakmurnian zat logam atau ketidakvalidan pada alat ukur. Jadi, langsung kita tuliskan pada soal. Jadi, saran saya supaya hasil pengukuran kita lebih akurat adalah 1. Pastikan kemurnian zat logam. 2. Pastikan alat ukur yang digunakan tidak ada kendala atau ketidakvalidan. 3. Arah mata kita harus benar-benar sejajar dengan benda yang kita ukur. 4. Ukur benda lebih dari 1 kali untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Seperti ini contoh posisi mata yang benar saat melihat penggaris. Harus benar-benar sejajar. Akhirnya selesai sudah praktikum yang kita laksanakan hari ini. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah untuk menentukan massa jenis patokan berbentuk kubus, kita harus menentukan massa dan volume dari kubus tersebut. Namun setelah saya melakukan praktikum, ternyata terdapat sedikit kesalahan yang kemungkinan disebabkan oleh ketidakmurnian zat logam dan juga adanya ketidakvalidan pada alat ukur. Kita luruskan pada sini. Sekian dari praktikum yang saya lakukan hari ini. Bila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Kita akhiri praktikum hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.